to the Gemini. Tell me how they mad because I'm sleeping with the demon dogs. Silence of the flames, now we friends, I was just that. No feelings, but I feel like you lost that. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Pengusaha Muda yang berkarya. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang budidaya udang Paname ya. Oke, yang pertama itu persiapan lokasi ya. Persiapan lokasi kolam itu memang harus benar-benar jauh dari masyarakat ya, atau faktor lingkungannya harus bagus. Lalu persiapkan dengan aplikasi ya, dengan aplikasi air yang bagus menggunakan probiotik. Oke, ini untuk metodenya di kolam terpal ya, budidaya udang Paname ya. Jadi step by stepnya sini saya bahas tuntas ya. Yang kedua itu yang harus dilakukan adalah pengaturan ya, pengaturan dalam budidaya udang. Dalam arti pengaturan itu kapan kita waktu penebar benih ya. Jadi setelah air sudah siap ya, setelah air sudah bagus, sudah kita aplikasikan, lalu kita melakukan pengaturan penebaran benihnya. Penebaran benih itu bagusnya dilakukan di sore hari atau di malam hari ya teman-teman. Jadi semua itu harus diperhatikan dalam budidaya udang ini. Kenapa memang harus benar-benar diperhatikan? Karena memang budidaya udang ini sangat-sangat memakan modal yang besar ya. Lalu pemberantasan hama, setelah tadi kolam sudah jadi ya, pengaturan waktu kapan kita tebar benihnya, lalu pemberantasan hamanya seperti apa, penanganan hamanya seperti apa. Alangkah baiknya sebelum kita lakukan penebaran benih atau sebelum melakukan pemasukan air ya, itu kolam harus kita sterilisasikan dulu agar hama atau bibit penyakit yang ada di kolam itu tidak ada ya. Seperti ini juga harus kita berikan garam ya teman-teman, agar menghindari dari bibit penyakit. Memang harus benar-benar diperhatikan teman-teman budidaya udang Paname ini, karena modal yang kita keluarkan itu sangat-sangat besar. Lalu yang keempat ya, step keempat itu pengisian air kolam ya. Pengisian air kolam. Step by stepnya ada teman-teman pengisian air kolam itu. Pertama kita isi air kolam ya, lalu kita diamkan dulu atau kita berikan, karena terpal ini ya kita isi kan masih ada zat-zat kimianya yang terkandung dalam terpal ini. Kita isi air dulu, lalu kita berikan seperti probiotik dan kita berikan pelepah pisang ya. Setelah itu kita kuras habis lagi air itu agar ya zat-zat kimia yang terkandung di dalam terpal itu atau yang menempel pada terpal itu sudah hilang. Jadi pengisian airnya bisa 2 kali pergantian air sebelum melakukan penebaran benih udang Paname ini. Beda dengan budidaya ikan teman-teman. Ini sangat-sangat sensitif kalau udang. Selanjutnya fermentasi air kolam tadi ya. Setelah kita melakukan pengisian air kolam untuk pemasukan benih ya, fermentasi air dulu agar air itu berkualitas ya, tidak bisa sembarangan teman-teman. Ini harus kita berikan probiotik ya, harus kita berikan probiotik yang kita fermentasikan dari probiotik EM4 ya, Lactobacillus ya. Itu ada di seperti susu Yakult ya teman-teman ya. Itu harus kita fermentasikan dulu baru kita berikan ya ke kolam itu tadi agar air itu berkualitas, ikan dapat bertahan hidup, pH tinggi. Lalu pemilihan bibit yang unggul atau bibit yang berkualitas. Oke, untuk ciri fisik bibit unggul dan yang berkualitas ya, bibitnya terlihat seragam, tidak ada cacat pada tubuh udang ini ya. Lalu udang ini agresif, dia terlihat ya, kita lihat dia terlihat melawan arus ya.
Jadi bibit itu sehat, memang benar-benar sehat dia. Jadi ciri fisiknya seperti itu. Seragam ya. Yang pertama seragam, lalu yang kedua itu agresif. Lalu kita lihat kan dia melawan arus ya. Lalu yang ketujuh ini penebaran bibit ya. Penebaran bibit ini harus di sore hari paling cepat. Alangkah lebih baiknya di malam hari karena dia membutuhkan suhu yang dingin untuk dia pertama kali memasuki air itu. Dan sebelum kita lakukan pelepasan ya, alangkah baiknya kita fermentasikan dulu ya plastiknya tadi di atas kolam kita agar bibit udang tadi bisa menyesuaikan diri ya dengan air yang baru. Jadi semuanya itu harus dipelajari teman-teman, step by stepnya harus dikuasai karena yang dikeluarkan modalnya tidak sedikit ya, modalnya sangat besar. Perhatikan ya penebaran bibitnya. Nah, perhatikan, ini harus dibuka dulu, harus difermentasi dulu ya. Bibit dari plastik tadi di atas kolam selama 15 sampai 30 menit baru dibuka plastiknya lalu diisi air kolamnya agar bibit itu memang benar-benar menyatu dengan air yang baru. Jadi dia tidak kaget dan tidak terkejut ya. Apabila sudah dia bisa menyesuaikan baru kita lepaskan secara perlahan. Lalu kita atur juga penyesuaian pakannya teman-teman, gak sembarangan lagi. Setelah bibit ditebar ya. Sebenarnya budidaya udang ini di awal aja ya. Budidaya ikan pun sama juga, di awal aja susahnya. Proses pemeliharaannya nih selanjutnya ya. Proses pemeliharaan itu seperti apa? Setelah bibit udang tadi masuk ya, kita harus bisa mengecek pH-nya lagi. pH airnya harus di angka 7 minimal ya, maksimal 7,5 lah. Nah, setelah tadi kualitas airnya bagus, pH-nya bagus ya, pemberian pakannya dia harus puasa dulu selama 1 kali 24 jam baru bisa kita berikan makan. Itu pun harus kita pantau terus pemberian pakannya. Lalu yang ke-10 ini. Jadi teman-teman kalau mengikuti video ini mudah-mudahan bisa paham ya, bisa perhatikan pemberian pakan udangnya ini teman-teman. Nah, yang ke-10. Yang harus kita perhatikan itu pemberian pakannya. Setelah kita puasakan 1 kali 24 jam ya. Setelah ikan tadi, udang tadi masuk, baru kita berikan pakannya. Itu pun pemberian pakannya hanya 30% teman-teman. Hanya 30%. Jadi sekedar udang itu makan aja. Kenapa kita tidak boleh memberikan pakan udang itu yang langsung full ya, langsung terlalu banyak, itu tidak boleh. Karena pada saat ikan menyesuaikan diri ya, ikan menyesuaikan diri, kita paksa dengan langsung kita pemberian pakan, ikan itu akan terkejut dan bisa udang itu akan terkejut dan bisa mengakibatkan kematian massal. Jadi harus diperhatikan. Pengurasan air kolam ya. Setelah awal tadi kita berjuang ya dalam budidaya udang ini, setelah umur 2 sampai 3 bulan atau 60 hari itu kita lakukan pengurasan karena kualitas airnya sudah pasti kotor dan jorok ya. Amonia pun sudah pasti menumpuk di kolam itu. Alangkah baiknya kita rawat dengan pengurasan total ya, dengan pengurasan total ya. Setelah di umur 2 bulan ya, kan debit air hanya 50 cm ya, 50 cm. Lalu setelah kita perlakukan pergantian air, bisa kita naikkan lagi debit airnya atau tinggi airnya sebanyak 70 cm. Lalu yang ditunggu-tunggu proses panen ya teman-teman. Setelah berjuang kita melakukan perawatan ya, dari awal tebar benih, aplikasi air semua, dan yang paling ditunggu proses panen. Proses panen ini bisa dilakukan dengan jaring ya. Kalau memang panen parsial ya, maksudnya panen bertahap. Apabila ingin panen total bisa digunakan atau jaring tabrak itu ya teman-teman. Bisa dijaring semua. Jadi semoga dapat bermanfaat ya video kali ini, budidaya udang Paname ya. Sekali panen langsung bisa beli mobil Pajero ya.
dalam per kolamnya. Omsetnya ratusan juta sampai 700 jutaan ya teman-teman ya. Jadi sangat-sangat besar dan risikonya pun sangat besar juga kalau teman-teman tidak bisa menguasai step by stepnya. Oke, salam sukses dari saya, pengusaha muda yang berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.